Kromatografi ion ya. Ya, kromatografi ion ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kromatografi cair itu dibagi berdasarkan interaksi antara analit, antara solut ya, antara komponen dengan fase diam ya. Nah, interaksinya itu tergantung dari jenis fase diam yang digunakan. Nah, dalam kromatografi cair, ya, fase geraknya cair, itu ada fase diam yang memang memiliki kemampuan menukarkan ion-ion yang sudah ada pada fase diam dengan ion-ion analit, dengan ion-ion lawan, ya. Nah, itu yang kemudian dikenal kromatografi pertukaran atau penukar ion. Ya, memang karena sifatnya adalah menukar, ya. Jadi menukar ion itu begini. Fase diamnya itu punya ion, ya. Fase diamnya itu apa namanya? Suatu ion ya, spesies ionik yang itu bisa dilepaskan ketika berada di dalam kolom untuk digantikan dengan ion-ion analit, ya. Nah, spesies ionik yang semula ada dalam fase diam itu ketika lepas kemudian exchange ya, tukar tempat. Ada ion-ion analit yang segera terikat pada fase diamnya. Nah, ion-ion yang semula pada dalam fase diam dia akan jatuh gitu ya atau akan keluar kolom bersama dengan fase geraknya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Prinsip dasar pemisahan. Kesetimbangan pertukaran antara ion dalam larutan dengan ion dengan muatan yang sama yang berada pada permukaan ikatan gugus fungsi pada fase diam. Jadi fase diamnya itu memiliki spesies ionik ya, spesies ionik yang memang akan bertukar dengan ion yang sama, dengan muatan yang sama. Jadi misalkan, nah ini contohnya ya, misalkan seperti ini. Fase diamnya itu bentuknya seperti apa? Bentuknya ya sebetulnya ya padatan. Kalau istilahnya fase diam dalam kromatografi pertukaran ion itu namanya resin ya. Resin kalau mau ditanya resin itu seperti apa ya? Resin seperti sering saya contohkan seperti silika gel yang suka ada di apa di obat di sepatu itu ya atau di mana tuh yang biasanya kita beli bahan produk kemudian di situ ada silika gelnya ya. Nah, itu kalau dibuka ya seperti resin gitu ya, seperti itu cuma lebih kecil ukurannya gitu ya, lebih 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 homogen, lebih kecil ya, lebih rapat gitu ya, apa ya, ukurannya lebih kecil itu. Nah, resin-resin itu dia memiliki namanya gugus fungsi ya. Setiap resin itu punya gugus fungsi ya. Setiap resin punya gugus fungsi. Setiap fase diam dalam kromatografi pertukaran ion itu punya gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu akan mengikat ion ya. Gugus fungsi itu akan mengikat ion di mana ion itu yang akan dipertukarkan dengan ion analit. Nah, dalam resin penukar ion atau fase diam dalam pertukaran ion itu gugus fungsinya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gugus fungsi penukar kation dan gugus fungsi penukar anion. Artinya, fase diam yang memiliki gugus fungsi penukar kation, maka berarti fase diam tersebut memiliki kemampuan menukar atau bertukar dengan kation-kation yang berinteraksi dengan dirinya, dengan fase diam tersebut gitu ya. Nah, untuk penukar kation, jenis gugus fungsinya ada dua, yaitu gugus fungsi asam sulfonat dan gugus fungsi asam karboksilat ya. Seperti ini. Mana sih gugus fungsinya? SO3-min. Slice ini apa? Slice ini menunjukkan dia berikatan dengan permukaan dari resin ya. Gitu ya. Jadi nih, ini apa sih maksudnya slice? Ini maksudnya dia dia mengikat. Nah, gini loh, ini permukaan ini resin ya. Resin ya. Nah, dia mengikat. Nah, ini adalah gugus fungsinya. Gugus fungsi sulfonat itu sampai di mana? Sampai ini aja. Nah, kemudian dia mengikat H+. Bermuatan positif kan? Nah, H plus ini ketika berada dalam kolom, kemudian di sini dialiri fase gerak, gitu ya, dialiri fase gerak, maka H plusnya ini akan lepas. H plusnya akan lepas. Nah, fase geraknya itu kan sambil membawa analit, gitu ya. Analitnya apa sih? Misalkan, analitnya adalah NaCl.
Berarti NaCl itu kalau dalam karena ini sifat ionik berarti dia akan terdisosiasi kan, terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, maka ketika NaCl bergabung dengan fase geraknya apa, Bu? Fase geraknya bisa H+ ya. Apa maksud saya HCl ya? Nah, itu Na+-nya akan masuk ke sini ya, bertukar. Ini Na-nya masuk, itu ya. H+-nya keluar. Nah, akhirnya bertukar kan? Nah, yang ditahan, yang berikatan, maksud saya, yang berikatan dengan suku sulfonat ini adalah Na+. Na+ dari analit, di mana analitnya adalah NaCl. Nah, kemudian Na+ itu enggak terus-terusan ada di sini. Kemudian dia akan apa namanya? Ini kan terus secara kontinu dialiri fase gerak gitu ya. Maka Na+-nya lama-lama akan keluar ya. Kelama apa lama tidaknya interaksi itu tergantung afinitas ion ya, dari afinitas ionik yang dimiliki dari gugus sulfonat tadi. Nanti ada ketentuannya ya. Artinya pada prinsipnya Na ini akan keluar sini digantikan oleh fase geraknya apa? Fase geraknya HCl ya. H+-nya nempel lagi. Kan sama dengan langsung tergenerasi. Jadi akhirnya SO gugus sulfonatnya mengikat H+ kembali. Jadi seperti itu prinsip dari kromatografi pertukaran kation, karena yang ditukar adalah kation, gitu ya. Nah, jadi syaratnya apa? Kalau kita mau menggunakan kromatografi pertukaran ion, maka tentu analitnya harus bersifat ionik. Bersifat ionik itu dia bisa terdisosiasi menjadi ion-ion. Nah, ion-ion itu yang akan ditahan oleh fase diam. Bagaimana bentuk penahanannya? Ya melalui pertukaran tadi, gitu loh. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita pisahkan dengan kita kembali lagi pada prinsip kromatografi ya, namanya kromatografi itu kan pemisahan. Apa yang bisa kita tukarkan menggunakan kromatografi pertukaran ion? Ya misalkan NaCl mau saya punya larutan garam di situ ada NaCl dan ada MgCl. Saya mau memisahkan NaCl-nya. Nah, ya sudah. Nanti NaCl dan MgCl dimasukkan dalam kolom. Nah, ada perbedaan afinitas, ada perbedaan kekuatan untuk berikatan antara Na dan Mg, ya, antara Na dan Mg. Nanti ada yang ditahan lebih lama, ya sama seperti halnya prinsip kromatografi ketika fase diam berinteraksi dengan analit. Yang ditahan lebih lama maka dia akan tertinggal dan yang tidak cukup ditahan maka dia akan keluar dulu dari kolomnya. Nah, jadi misalkan kayak Na+ dan MgCl2- mana yang ditahan lebih dulu biasanya yang memiliki ikatan muatan lebih besar ya. Nanti ada aturannya ya. Jadi seperti itu. Artinya gugus sulfonat ketika dia dikenai atau berinteraksi dengan larutan garam NaCl dan MgCl, gugus sulfonat itu memiliki kemampuan yang berbeda ketika menahan atau berikatan dengan Na dan Mg-nya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka pada gugus pertukaran ion itu, pada kromatografi pertukaran ion itu, bagaimana dengan nasib H+-nya? Nasib H+-nya itu kan dia hanya memang sengaja ditukarkan. Tapi makanya fase geraknya biasanya adalah, berarti senyawa ionik juga ya, fase geraknya itu harus punya gugus spesies yang bisa sekaligus mendorong supaya Na dan Mg yang sudah terikat itu berikatan itu dia lepas kembali sehingga menggantikan posisinya menjadi posisi seperti semula, yaitu gugus sulfonat berikatan dengan H+. Makanya biasanya HCl gitu ya, HCl atau kalau misalkan anion ya NaOH, nanti kita bahas lagi. Jadi seperti itu ya. Apalagi yang bisa kita pisahkan dengan kromatografi pertukaran ion? Misalkan Anda mau memisahkan AlCl3 dengan Na, berarti kita NaCl misalkan ya. Berarti kita memisahkan Na dan Al gitu kan. Itu kan beda. Nah, terus bagaimana kalau misalkan sama-sama mau memisahkan KCl dan NaCl? Bisa nggak? Ya bisa saja. Kan sebenarnya nggak ada yang step senyawa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Nanti bagaimana cara memisahkannya? Nanti ada ketentuan ya. Kekuatan ikatan untuk menahan itu mana yang lebih lama, mana yang tidak. Jika misalkan sama-sama ikatan asam-asam monovalent, KCl, KBr itu kan garam ya. Atau NaCl dan KCl itu kan sama. Nah, kemudian gugus fungsi kation itu selain sulfonat itu juga ada karboksilat. Nah, gugus fungsinya yang mana? Yang ini ya, gugus karboksilat ini aja. Ini. Nah, ini aja ya. Nah, sampai sini. Nah, ini yang ditukar
ditukarkan seperti atas tadi. Nah, ini yang memang sengaja ditukarkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sama, apa fungsinya biasanya kalau yang sulfonat itu untuk asam kuat ya. Jadi maksud saya untuk ion-ion yang kuat ya. Ya, yang sifatnya sangat elektrolit. Itu saya mau mengingat. Artinya apa? Ketika kita menggunakan kromatografi pertukaran ion itu, fase diamnya berbeda. Yang mau kita tukar itu kationik apa anionik. Kalau yang ingin kita tukar, yang ingin kita pisahkan itu adalah bersifat kation, ya, maka kita harus menggunakan resin penukar kation. Terus yang negatif nggak akan berikatan. Negatif ketemu negatif kan saling tolak menolak ya. Artinya nggak akan terikat dengan sulfonat maupun karboksilat. Karboksilatnya kan bersifat negatif ini, ya bermuatan negatif maksud saya. Nah, gitu loh. Nah, kemudian beda kalau Anda ingin kalau Anda ingin memisahkan analit yang bersifat anion, maka berarti harus gunakan fase diam penukar anion ya. Ini kalau penukar anion maka gugus fungsinya itu bersifat kationik. Contohnya apa? Gugus amina primer atau gugus amina tersier tuh. Ini loh. Gugus amina primer itu yang mana ini? Nih bersifat positif kan? Nah, ini ya. Nah, ini. Paham sampai sini? Nah, sama seperti yang atas. Ini kan positif nih, gugus amina primer itu kan positif. Jadi dia itu harus supaya stabil, dia itu harus ditempeli supaya netral, harus ditempeli gugus yang bermuatan negatif. Tapi gugus itu sifatnya sementara karena dia akan bertukar dengan anion-ion analit gitu. Yaitu apa? OH-. Jadi kalau kita beli, kita mau misalkan kita punya kolom ya, kita mau beli kolom ya. Saya mau beli kolom penukar kation atau saya mau beli kolom penukar anion. Maka dengan sendirinya kalau yang kita beli penukar kation, maka ya berarti dia hanya bisa memisahkan yang kation saja. Nanti tanya lagi, gugus fungsinya apa? Sulfonat atau karboksilat? Nah, gitu. Kalau mau melakukan pertukaran anion, gugus fungsinya apa? Amina primer apa amina tersier? Nanti dengan sendirinya kalau amina primer berarti biasanya yang diikat itu adalah OH-. Nah, kalau gugus penukar anion, maka yang dipisahkan kan berarti anionik ya. Misalkan memisahkan Cl- dan Br-. Ya, kita nggak usah risau, nggak usah mempedulikan yang positif ya, apa kationnya ya. Nah, seperti itu. Nanti Cl-nya berikatan dengan amina primer, OH-nya lepas. Gitu ya. Ayo ditanyakan aja nanti, paham nggak ini? Nggak ada, saya lanjutkan. Ini anak-anak diam ini paham nggak? Nanti saya keluarkan semua loh ujian-ujian ini. Oke, nggak apa-apa kalau kalau nggak ada yang ditanyakan berarti udah bisa ya. Sedang berusaha memahami, Bu. Ya, sudah. Kalau nggak jelas silakan ditanyakan. Yang masih ragu-ragu jelas kalau saya nggak ditanya, saya nggak ngerti. Harus menjelaskan yang bagian mana gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara fase geraknya ini ya. Kalau tadi bisa fase diam, jadi fase diam itu untuk kromatografi pertukaran ion itu ada dua jenis. Fase diamnya untuk penukar kation atau fase diam untuk penukar anion. Kalau fase diam penukar kation berarti dia harus punya gugus fungsi. Biasanya gugus fungsi yang digunakan adalah gugus fungsi sulfonat atau gugus fungsi karboksilat, di mana dia akan mengikat H+ gitu ya. H+ ini yang akan ditukarkan dengan ion-ion analit gitu. Kalau penukar anion maka biasanya dia punya gugus fungsi amina primer atau amina tersier. Itu ya. Nah, fase geraknya apa? Fase geraknya itu biasanya mengandung spesies ion yang memang sudah ada, sudah diikat oleh resinnya. Kalau gugus kalau fase diam penukar kation biasanya kan dia sudah punya H+. Maka kita gunakan fase gerak yang memiliki spesies H+ ya. Contohnya apa? Paling gampang kan HCl ya. Kemudian H2O bisa
Nah, H2O bisa nggak melepaskan H plus? Susah kan? Ya, H2O kan asam-asam lemah, bahkan dia uh, karena justru dia pelarut ya, jadi dia tidak bisa melepaskan H plus. Ya, kemudian eh, penukar anion ya, penukar anion itu berarti kita pakai fase gerak apa? Saya mengandung OH, misalkan NaOH, KOH gitu ya. Nah, kemudian dalam suatu kromatografi pertukaran ion itu juga dikontrol oleh pH. Kenapa? Karena kebanyakan biasanya larutan yang digunakan adalah larutan bersifat asam atau basa. Kalaupun ataupun basa, ya itu tadi. Apalagi kalau basa lemah ya. Kalau basa lemah itu kan sangat kemampuan terdisosiasinya, kemampuan basa atau asam lemah itu terurai, itu kan sangat dipengaruhi oleh pH. Makanya pH-nya harus dijaga ketika kita menggunakan kromatografi pertukaran ion, ya. Nah, ini ngomong-ngomong dengan kromatografi pertukaran ion ini, sebenarnya instrumennya sama. Apa instrumennya? Ya HPLC. Yang membedakan apa? Jenis fase diamnya. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalau kita mau kromatografi cair, kemudian instrumennya apa sih? Instrumennya HPLC. High Performance Liquid Chromatography ya. Nah, eh, tapi yang membedakan apa? HPLC itu bisa untuk kromatografi cair padat, bisa untuk kromatografi cair ya, atau kromatografi fase terikat, juga bisa digunakan untuk kromatografi ion gitu loh. Nah, yang membedakan adalah kolomnya. Gitu aja. Karena kalau ion berarti kolomnya mengandung gugus-gugus penukar ion, baik itu kation maupun anion. Bisa nggak Bu, satu kolom itu bisa digunakan analisis untuk memisahkan kation dan anion sekaligus? Nggak bisa. Jadi satu satu kolom atau satu jenis fase diam dia akan mampu menukar kation atau anion gitu aja. Ya, jadi nggak bisa ya. Artinya nggak bisa kalau satu jenis fase diam untuk penukar ion itu bisa sekaligus untuk memisahkan kation dan anion. Itu tidak seperti itu. Nah, ini. Sekarang kita lihat bagaimana sih struktur senyawa kimianya resin itu ya. Resin itu kan ini ya fase diamnya itu biasanya disebutnya sebagai resin penukar ion. Nah, kalau penukar kation maka di sini gugus fungsi sulfonatnya di sini. Tapi kalau penukar anion maka di sini gugus aminanya ya. Nah, ini misalkan nih resin tuh ini nih. Ini resin. Gugus-gugus fungsinya yang ada di mana? Ini gugus aktif sulfonat, sulfonat dia mengikat Na. Sudah masuk H plusnya keluar gitu ya. Nanti terus Na yang lain masuk, terus didorong keluar masuk gitu ya. Seperti dulu pernah saya sampaikan kan bagaimana prinsip kesetimbangan dalam eh, apa kromatografi itu ya. Nah, seperti ini. Definisinya apa? Fase diam untuk kromatografi pertukaran ion itu disebutnya sebagai resin adalah suatu polimer polistirena dengan berat molekul tinggi yang terangkai silang dengan gugus divinyl benzen. Derajat banyaknya persen divinyl benzen yang terkandung dalam resin akan menentukan sifat ketahanan dan permeabilitas dari resin. Semakin banyak divinyl benzennya, resin akan semakin solid, kaku, dan sulit ditembus ion lawan. Sehingga nilai efek transfer massa semakin besar dan nilai N akan semakin rendah. Oke, saya belum akan bahas efisiensi dulu ya, cuman saya akan sampaikan bahwa yang namanya resin itu adalah susunan polimer polistirena. Nih, polistirena ini susunan rantai lurus ini ya, panjang, yang tersusun atas, yang terangkai silang dengan divinyl benzen. Divinyl benzen itu mana? Ini loh divinyl benzen. Divinyl benzen, ini divinyl benzen. Nah, ini divinyl benzen. Ini divinyl benzen. Jadi kalau polistirenanya mana yang atas ini? Jadi polistirena yang terangkai silang. Jadi dia dihubungkan dengan polistirena yang dengan satu yang lain dengan ikatan dengan adanya divinyl benzen ini. Semakin banyak divinyl benzen yang ada di sini, misalkan di sini ada lagi ya, di sini ada lagi, maka itu akan semakin membuat reaksinya kaku, solid, sehingga sulit ditembus. Artinya, kalau semakin banyak divinyl benzennya itu juga tidak menguntungkan karena membuat kok kaku itu ya berarti kemampuan daya tembusnya rendah sehingga analit itu sulit kan untuk menjangkau dari gugus fungsi sulfonatnya ini. Nah, terus bagaimana komposisi penyebab band broadening ya? Salah satu kita kromatogram
waktu yang dibutuhkan analit ya untuk keluar kolom itu kan menjadi lebih lama. Itu tidak efisien. Kan melebar. Band broadening ada 3 kan? Masih ingat nggak? Ada 3 apa itu? Nah, saya panggil aja ini. Nurul Intan, sebutkan 3 penyebab band broadening. Apa? Ayo Nurul Intan, sebutkan 3 hal yang menyebabkan pelebaran pita. Sekar Dian Fitriani. Sekar Dian apa Nurul Intan? 3 hal penyebab pelebaran pita itu apa aja? Mana ini mahasiswanya? Ayo, mana ini? Udah lewat ya, berarti nggak bisa ini. Coba bersuara dulu. Tiga apa tuh? Difusi edi, Bu. Difusi edi 1 benar, saya yang lain. Difusi longitudinal. Difusi longitudinal benar, 1 lagi. Transfer massa. Ya, jadi ada 3 ya. Anda harus bisa jelaskan ini satu-satunya apa? Difusi edi itu seperti apa? Difusi longitudinal seperti apa? Dan terakhir transfer massa seperti apa? Nah, adanya divinyl benzen yang terlalu banyak itu komposisinya itu akan menyebabkan transfer massa. Gitu loh ya. Nah, itu kan tidak menguntungkan, menjadi tidak efisien sehingga nilai N-nya akan semakin rendah. Efisiensi itu dilihat dari apa sih? Muhammad Sabta Wahyudi. Mana? Bersamaan untuk melihat efisiensi itu apa? Ya, Iya, Bu. persamaan untuk melihat efisiensi itu apa? Persamaan efisiensi itu apa sih rumusnya? Iya, apa tuh? Apa? Gimana apa? Panjang kolom di Ya udah benar tuh. H sama dengan iya, L per N. hanya apa? H-nya itu panjang F. Oke. Sudah sedikit lagi benar itu. H sama dengan L per N. Hanya apa? Tinggi kolom. Tinggi plat teori ya. Bukan tinggi. Kemudian N apa? N adalah jumlah plat teori. Jadi yang menunjukkan efisiensi itu pada N-nya itu jumlah plat teori. Ya, secara teoritis semakin banyak platnya dalam kolom itu maka semakin efisien. Kenapa bisa kita asumsikan plat itu dengan efisien? Karena satu plat itu dianggap banyak terjadi keseimbangan pertukaran antara analit dengan gugus fungsinya. Nah, gitu loh. Kalau semakin banyak kemungkinan terjadi keseimbangan kan berarti semakin besar kemungkinan untuk terpisah. Nah, itu efisien gitu. Baik gitu loh ya. Efisien itu kan sebagai fungsi waktu. Jadi begitu. Nah, sekarang ini yang tadi saya bilang ya, fase diam itu ada untuk resin adalah polistirena yang berantai panjang tersusun rantai silang dengan divinyl benzen. Nah, ini stirena. Nah, ini polistirena jadi panjangnya poli banyak gugus stirenanya. Kemudian ini adalah divinyl benzennya ya. Ini divinyl benzen. Nah, polistiren divinyl benzen akan seberkah gugus sulfonat, maka dia penukar kation ataukah gugus amina ya, baik tersier maupun primer ya. Nah, untuk fase diam itu juga bisa resin, selain berusin penukar kation bisa dari bahan selulosa ya,
karena selulosa juga punya gugus alkil seperti ini, lantai panjang selulosa, alkilnya itu bisa diisi ini. Nah, kalau penukar kation, maka kalau penukar anion, maka dia punya gugus amina tersier ini ya. Kemudian ini karboksilatnya ya, seperti ini. Atau juga penukar kation dari tipe gel ya. Hal ini menggabungkan, mengkombinasikan model pemisahan antara filtrasi gel, jadi seperti penyaringan ya, tapi kemudian sekaligus dia bisa mengikat. Ya, tetapi biasanya yang paling umum itu yang digunakan adalah yang ini, resin seperti ini ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ion dalam larutan ini. Apa sih yang menyebabkan, kenapa sih Na itu bisa ditahan lebih lama daripada K misalkan ya, sama-sama muatan satu ya. Pertama adalah sifat-sifat ion yang saling bertukaran. 2, jari-jari ion terhidrasi. 3, sifat resin yang ditentukan oleh banyaknya rantai silang di vinil benzen. Jadi ini semua faktor yang mempengaruhi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi ada 3 hal, sifat-sifat ion yang saling bertukaran. Artinya sifatnya dia sangat ionik. Kalau sangat ionik kan berarti saya stabil ya, dia memang bersifat ion. Kalau ionik tidak bersifat ionik, kurang bersifat ionik, misalkan nih asam lemah gitu ya. Asam lemah itu kan berarti sulit kan terdisosiasi. Dia lebih senang dalam keadaan molekulnya daripada dalam keadaan ion ya. Contohnya apa sih? Asam benzoat atau asam asetat gitu ya. Tapi biasanya yang menggunakan apa ya, karena kalau garam pasti terdisosiasi. Kalau garam itu pasti ion ya. Kalau garam itu pasti terion ya. Itu salah satu sifat garam ya. Semua garam itu ionik ya. Semua garam itu ionik. Nah, ini kemudian ya, jadi pertama sifat-sifat ion saling bertukar. Kita harus pastikan dia termasuk garam apa gitu ya. Atau kalau memang asam kuat atau asam lemah. Kemudian jari-jari yang terhidrasi. Kenapa? Oh, karena saya tadi ngirim handphone ya, karena saya pakai anu ini. Saya pakai tethering tadi, bukan pakai WiFi kampus. Kalau pakai WiFi kampus takut nggak keluar. Oke, apa? Sudah bisa muncul lagi ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang kita bahas bagaimana sih kesetimbangan pertukaran itu ketika analit itu masuk dalam kolom ya. Seperti apa yang terjadi. Contohnya ini memisahkan ion kationik ya, divalen ya. Ca 2 positif, Mg 2 positif, Sr dan Ba. Misalkan saja ini apa namanya? Ca ya. Ca itu disimbolkan dengan M plus ya, M2 plus ya. Ini kesetimbangan pertukaran pada ujung kolom. Jadi begitu analit itu masuk diinjeksikan pada kolom, dia berinteraksi dengan fase gerak dan kemudian berinteraksi dengan fase diam. Apa yang terjadi? Maka ini kesetimbangannya mulai terjadi dengan persamaan seperti ini. Ini ya, SO3 ini gugus sulfonat tadi ya. Jadi RSO3 itu adalah gugus fungsi dari resin, R itu resin, SO3 itu gugus fungsinya, gugus fungsi penukar kation ya. H itu yang memang ion yang memang akan dipertukarkan ya. Ini padatan kan, solid ya. Kemudian ini larutannya, di situ analitnya bercampur dengan fase gerak ya. Apa analitnya? Ion-ion divalen ya. Kation divalen, misalkan M2 positif ya, misalkan CaMg itu. Ya, kemudian maka dia akan bertukar kan. Nah, ini M-nya akan berikat dengan gugus sulfonat, H plus-nya akan keluar. Nah, kenapa ini ada dua, ini persamaan koefisien reaksinya sebenarnya. Artinya gini, gugus sulfonat itu dia hanya mampu mengikat satu H.
1H. Padahal di valen itu kan dua positif ya. Berarti dia butuh 2 tangan ya. Karena dia punya positif 2, maka setiap satu gugus divalen, setiap satu spesies ion divalen itu butuh 2 spesies dari gugus fungsinya. Nah, gitu ya. Makanya ini 2. Saya kira ini tidak terlalu, artinya ini hanya biasa saja karena ini positif, karena ini 2 ya ini 2. Kalau ini 1 ya ini 1 gitu loh. Nah ya. Pemisahan itu elusi dimulai ketika larutan asam ditambahkan. Nah, artinya fase geraknya mulai berjalan. Fase gerak itu dialiri terus-menerus, maka dengan sendirinya langsung H plusnya akan lepas, M plusnya akan berikatan. Fase geraknya apa? Asam ya. Kenapa harus asam? Karena kita jangan lupa untuk fase gerak kita harus menyediakan ion yang bisa digunakan untuk mengisi kembali ion semula. Jadi begitu ini masuk kan nggak lama, hanya keluar lepas ya. Nah kita kemudian aliri lagi H plus dari fase gerak. Maka ini terdorong H plusnya masuk. Terus ya jalan sedikit lagi menuju ujung kolom, ketemu lagi H plusnya ini masuk lagi, keluar lagi seterus sampai ujung kolom. Nah gitu loh. Kesetimbangan itu bergeser dari kiri ke kanan ke arah sini ya. Ini adalah keadaan setelah terjadi pertukaran seperti ini. Sama ya, jadi artinya begitu terjadi keseimbangan seperti ini ya, maka kemudian kation akan bergabung dengan fase gerak. Jadi begitu masuk didorong oleh fase gerak, keluar lagi gitu loh. Ya. Jadi makanya terjadi seperti desorpsi, reabsorpsi berulang kali. Jadi nempel masuk gitu ya, paham nggak ya maksud saya ini? Oke, misalkan ini begini. Misalkan ini seperti ini ada gugus fungsi ya. Nah, ini kan ini SO-nya ya. Ini ada H+, ini Na+ ya. Oh, Mg misalkan ya, sama aja Mg ya. Kemudian Mg-nya masuk, ini Mg masuk ke sini, H+-nya keluar gitu kan. Nah, Mg nggak lama di sini. Ke sini kan digelontor lagi nih, didorong lagi oleh fase gerak yang mengandung H ya. Nanti Mg-nya terdorong keluar, terus dia kan di sini ketika keluar dia ketemu dengan H+ berikutnya gitu loh. Maka terus keluar masuk atau terjadi desop dan reabsorpsi berulang kali sampai keluar ujung kolom dari analitik tersebut. Nah, kesetimbangannya bagaimana? Nah, Anda melihat persamaan ini sebenarnya gampang saja. Kesetimbangannya ya ikuti aja yang namanya persamaan kesetimbangan itu kan persamaan hukum aksi massa. Jadi hasil kali konsentrasi kedua reaktan yang terjadi setelah kesetimbangan gitu loh. Berarti di sini konsentrasi ini dikalikan konsentrasi ini, tapi jangan lupa koefisiennya menjadi pangkat ya. Nah, kesetimbangan pertukaran itu akhirnya ini RSO3. Nah, kok bisa seperti ini, Bu? Ya sebetulnya coba aja nanti Anda coba utak-utak sendiri. Kan ini sebenarnya. Gitu ya. Sama, solid aqueous. Nih, solid solution sama aja, aqueous solution ya. Nah, ini. Ini bersamanya. Ini yang reaktan-reaktannya dibagi yang sebelah sini ya. Kita juga bisa mengatur kembali rearrangement ya, rearranging ya. Seperti ini nanti. Nah, ini. Akhirnya seperti ini. Ini diubah aja. K persamaan kesetimbangan konstanta kesetimbangan pertukaran. K exchange reaction. Kesetimbangan pertukaran. Ya, konstanta kesetimbangan pertukaran. Ini. Pemisahan ion ini ya, masih lanjutannya ya subjudulnya tadi. Nah, maka secara normal ya, pemisahan itu prinsipnya seperti ini. Ya. Kita menggunakan prinsip seperti ini akhirnya. Nah, jadi kalau dari sini ya itu sama dengan nih solid per aqueous. Konsentrasi dalam fase diam dibagi konsentrasi dalam fase gerak. Konsentrasi apa? Analitnya kan M-nya kan. Nah, ini kan sama dengan CS per CM. Tuh. CS per CM sama dengan koefisien distribusi kalau dalam ekstraksi gitu kan, atau dalam konstanta kesetimbangan partisi, konstanta kesetimbangan adsorpsi. Saya konstanta bukan
konstanta kesetimbangan kromatografi ya, adsorpsi, kromatografi partisi kan sudah yang sebelumnya ya. Jadi nilainya CS per CM, konsentrasi dalam fase diam dibagi konsentrasi dalam fase gerak ya. Nah, ini loh yang kemudian apa namanya harus kita perhatikan ya. Pada umumnya penukar ion itu menyukai ya, pada umumnya resin itu, gugus fungsi itu menyukai mengikat ion-ion yang bermuatan besar. Jadi kalau mau memisahkan Al3 positif yang bercampur dengan Mg2 positif yang bercampur dengan Na2 positif, mana yang ditahan lebih lama? Mana yang ditahan lebih lama? Yang paling keluar cepat, yang paling keluar lebih dulu dari kolom yang mana? Ada Al, saya tulis ya. Ada Al 3 positif, kemudian ada Mg misalkan 2 positif, ada Na. Nah, mana yang keluar lebih dulu? Na keluar lebih dulu. Ya, Na keluar lebih dulu, betul. Kenapa? Karena penukar ionnya lebih menyukai mengikat Al. Jadi dia lebih ditahan lebih lama. Gitu ya. Jadi kelihatan kan bisa terpisah. Nah, sekarang bagaimana kalau apa namanya? Muatannya sama. Misalkan mau memisahkan Na dan K ya, sama-sama monovalen kan? Nah, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah jari-jari jari-jari terhidrasinya. Ya. Semakin kecil jari-jari hidrasinya, maka semakin tidak apa namanya diikat gitu ya. Jadi pada umumnya penukar kation itu lebih menyukai ya yang semakin kecil jari-jari hidrasinya. Jadi kalau jari-jari hidrasinya semakin kecil itu kan logikanya itu kan semakin apa kuat ya, semakin besar ionnya ya. Itu semakin kuat diikat. Tapi untuk yang jari-jari hidrasinya terlalu apa jari-jari terhidrasinya itu semakin besar, maka dia tidak semakin kuat. Nah, terus bagaimana melihat kekuatan jari-jari terhidrasi? Ini kan ada tabel di sistem periodik ya. Bukan jari-jari loh ya, tapi ini jari-jari terhidrasi. Saya kira bisa nih. Di anorganik pastinya sudah diajarkan ini. Gitu ya. Nah, ini jari-jari paling besar. Nah, makanya H plusnya lebih sering dilepaskan untuk diganti dengan yang lain gitu. Nah, ini komponennya sama dengan apa namanya komponen instrumennya sekarang ya. Komponen instrumennya itu kalau kromatografi pertukaran ion itu sama dengan prinsip dari komponen dari instrumen HPLC ya. Apa yang harus ada di situ? Pertama adalah tabung pelarut ya. Kemudian ada pompa. Yang namanya HPLC berarti pasti punya pompa. Kemudian injektor ya untuk injeksi, tempat injeksi sampel, kemudian detektor, kolom ya, kolom itu jantung pemisahannya di kolom ya, pusatnya gitu ya, itu di kolom, kemudian detektor dan sistem kromatografi software karena memang ini instrumennya sifatnya. Nah, kemudian ada kalanya juga ditambahkan yang namanya membran suppressor ya. Membran suppressor itu di sini. Apa sih fungsinya membran suppressor ini? Nanti dicari ya. Coba biar ada usaha mencari. Saya kayaknya kemarin ngasih PR ya. Aduh, saya lupa. Ngasih PR di enggak, Bu. Hah? Enggak, Bu, enggak ada PR. Yang spektroskopi apa ya? Lupa ya. Ini dicari ya. Ada Kimia halal Bu yang ngasih, Bu. Oh, kalau halal iya itu bagian dari tugas UAS itu membuat SJPH. Iya kalau itu, kok saya ingat saya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini kayaknya ada yang punya ini. Apa buku Pak Sumar Hendayana, Kimia Pemisahan. Ada nggak teman-teman Anda ini? Kayaknya ada yang punya ya? Ada yang punya nggak ya? Nah di situ atau kalau nggak ada, adalah usahalah mahasiswa ya, cari ya. Bagaimana fungsi kerja membran suppressor, tujuannya untuk apa? Udah, biar cari sendiri ya. Karena membran suppressor itu harus ada dalam komponen HPLC. Baca banyak penjelasannya.
Nanti saya tanyakan ketika ujian ya. Ini kromatogram dari kromatografi ion ya. Tanya seperti ini. Jadi sama yang namanya kromatogram itu ya seperti rumput-rumput itu ya, di mana rumputnya itu atau pitanya itu idealnya memang harus runcing ya, atau dia sedikit kan mengikuti kurva Gaussian, tetapi tidak boleh lebar ya. Karena lebar itu berarti dia menunjukkan simpangan, berarti dia menunjukkan tidak efisien ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini pemisahan dari kromatografi penukar anion dengan eluen, nah, fase geraknya natrium karbonat, ya natrium bikarbonat ya, dan natrium karbonat. Sampelnya adalah memisahkan tanah alkali, ion-ion alkali. Sorry. Memisahkan ion alkali tanah ya, ion alkali tanah dalam kromatografi pertukaran kation ya. Ya berarti MgCa gitu ya. Nah, kalau MgCa itu kan sama, lihatnya dari mana? Kemampuan mengikatnya mana yang lebih lama diikat ya, lihat pada gugus jari-jari hidrasinya ya, seperti itu. Jadi kalau muatannya sama, lihat dari ukuran jari-jari terhidrasinya. Yang semakin kecil semakin kuat diikat oleh gugus fungsi. Contoh kromatogramnya. Oh, ini apa ini? Nah, contohnya. Oh, ini memusahkan asam amino ya. Asam amino itu kan asam ya, walaupun asam lemah, tapi karena namanya asam berarti dia mampu terdisosiasi kan? Asam amino itu kan asam lemah ya, karena namanya asam berarti dia pasti mampu melepaskan H+. Nah, ketika melepaskan H+, berarti dia bersifat ion kan? Itu juga bisa menggunakan kromatografi pertukaran ion ya. Ya seperti itu. Ini menggunakan ukuran kolom kromatografi pertukaran kation dengan ukuran partikelnya sekian, tekanannya sekian karena HPLC kan. Nah, oh ini apa ini? Ini sebetulnya kromatografi ion itu melakukan namanya dengan secara konal. Bagaimana tesis